Om Swastiastu. Halo, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Nima Deliana Putri, NPM 124, kelas D6 Akuntansi, semester 2. Kali ini saya akan membahas tentang jurnal. Yang pertama yaitu analisis jurnal. Jurnal Hukum dan Bisnis, edisi Volume 16 Spring 2020 Number 2. Judul, Melakukan Delaware Benar-benar Membunuh Perusahaan Hukum. Perlindungan pemegang saham di epos Corwin Dunia. Karya Matteo Getty, instansi New York University, halaman 1-80 atau 80 halaman. Selanjutnya, hasil analisis. 1. Latar belakang. A. Fenomena. BID Delaware benar-benar membunuh hukum perusahaan. Ini terjadi karena serangkaian faktor yang menyebabkan hal tersebut, di mana faktor utama diperoleh dari insentif pengacara. Ketika peradilan merasa bahwa cukup sudah cukup, itu menyerahkan serangkaian keputusan itu, antara lain, berusaha membuatnya kurang bermanfaat untuk pengacara, penggugat, serta menantang transaksi dan membuat lebih sulit untuk mendapatkan perintah pengadilan awal, di mana mereka memberikan terdakwa awal keluar dalam gugatan mengklaim kerusakan moneter. Mereka juga mengharuskan direktur untuk mencari harga tertinggi secara wajar yang dapat dicapai dalam perubahan transaksi kontrol, dalam mendukung aturan penilaian bisnis. Selanjutnya, B. Riset terdahulu. Penelitian ini dilakukan untuk mencari dampak yang ditimbulkan oleh keputusan yang dikeluarkan oleh perusahaan Delaware terkait terancamnya hukum perlindungan pemegang saham. Karena dalam jurnal tersebut dijelaskan bahwa Delaware memiliki pengaruh kuat dalam membunuh hukum yang melindungi pemegang saham, di mana retret Delaware atau jatuhnya Delaware standar mengakibatkan kematian hukum perusahaan, yang sebenarnya merupakan tampilan utama di kalangan ulama adalah kemunduran di perlindungan pemegang saham. Pasal tersebut menantang pandangan seperti dan M&A yang memiliki pendapat yang berbeda terkait perlindungan pemegang saham dalam rep tidak tiba-tiba menghilang. Selanjutnya, C. Motivasi penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana Delaware memberikan dampak terkait membunuh hukum dalam melindungi pemegang saham di post-Corwin dunia, agar bisa dijadikan sebagai pedoman bagi pihak yang ingin menanamkan sahamnya di suatu perusahaan, karena hukum terkait perlindungan pemegang saham masih menurun akibat keputusan yang dikeluarkan oleh pihak perusahaan Delaware. 2. Metodologi. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian empiris, di mana dalam penelitian ini menyatakan bahwa fakta yang memang benar terjadi serta bertujuan untuk mengetahui apakah Delaware benar-benar memberikan dampak terkait membunuh hukum dalam melindungi pemegang saham di post-Corwin dunia. Selanjutnya, 3. Hasil dan analisis. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa proses kesepakatan antara salah satu dari pihak Revlon adalah al-siap tidak lagi ketat dalam hal substansi di tahun 2010-an, dan kesepakatan aktivitas di tahun-tahun awal dekade sudah tercermin buruk proses. Sementara, di satu sisi Tion Explana ini tampaknya didukung oleh data tentang biaya terminasi target dan equity hak cocok dengan baik sebelum Corwin dan CNG Energy di sisi lain. Terkait dan saling melengkapi penjelasan berkaitan dengan pengacara berurusan yang erat membimbing perencana transaksi dalam proses penjualan. Memang, sementara mereka rekan-rekan di pihak penggugat telah menggambarkan hukum baru skep lahan dalam hal suram, dan belum ada indikasi dari bilah pihak transaksional bahwa papan sekarang lebih bebas dalam pembentukannya. Selanjutnya, 4. Kesimpulan dan saran.
Dalam jurnal tersebut, tidak ditemukan kesimpulan maupun saran. Dan yang terakhir, 5. Daftar pustaka. Telah ditulis runtut, rapi, dan sesuai dengan tata cara penulisan daftar pustaka yang telah diatur. Baik, sekian pembahasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih dan saya tutup dengan Parangmi Santi. Om Santi 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 Om.